Pemirsa, Presiden Joko Widodo membuat semarak perayaan Hari Raya Idul Adha di kota Semarang, Jawa Tengah. Sehari sebelumnya Presiden Jokowi bertemu Komandan Relawan Sekber Solo Raya Setio Wisnubroto. Pada Pilpres 2024 lalu, Setio diketahui menjabat sebagai Wakil Komandan TKN Golf Prabowo Gibran. Ada yang istimewa dengan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Jawa Tengah dan Yogyakarta kali ini. Selain bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Presiden yang tiba di Semarang pada Minggu 16 Juni 2024 diagendakan akan berada di Jawa Tengah untuk durasi yang terbilang cukup lama, yakni selama sepekan ke depan. Hari ini Presiden bersama keluarga menunaikan sholat Idul Adha di lapangan Simpang 5 Semarang. Mendampingi Presiden sholat Id, yakni Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan pejabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Selain itu di lokasi tampak pula Ketua KPU RI Hashim Asyari, Pangdam 4 Diponegoro, Maijen TNI Dedi Suryadi, hingga Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Ahmad Lutfi. Di antara sederet nama itu, Ahmad Lutfi adalah nama yang tengah santer diperbincangkan lantaran digadang-gadang bakal maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah November mendatang. Tak tanggung-tanggung, Ahmad Lutfi bahkan disebut-sebut mendapat dukungan dari Jokowi untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Desas-desus itu mengemuka setelah Jokowi bertemu Ketua Umum Relawan Solo Raya Setio Wisnubroto di sebuah mal di Solo. Usai pertemuan, Setio yang juga Wakil Ketua Relawan Prabowo Gibran membocorkan sekelumit isi pembicaraan bahwa Presiden mendukung Ahmad Lutfi maju sebagai calon Gubernur Jateng. Apalagi di mata Jokowi, Ahmad Lutfi bukanlah sosok baru. Saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo beberapa tahun silam, Ahmad Lutfi berstatus sebagai Wakil Kapolres Solo. Sedikit agak menyinggung politik kaitannya dengan kontestasi pilkada yang akan datang terkait dengan relawan dan sebagainya. Jadi relawan Sekber Solo Raya dan juga di bawah ini kami langsung ini kemarin sudah menyatakan untuk Jawa Tengah support pada Bang Lutfi, Ahmad Lutfi untuk maju sebagai Gubernur Jawa Tengah. Meski disebut-sebut mendapat dukungan dari Presiden, namun sudah pastikah Ahmad Lutfi maju sebagai jagoan pilihan Jokowi? Lalu bagaimana peluang Ahmad Lutfi memenangi pertarungan Pilgub Jateng mendatang? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Jokowi diagendakan melakukan kunjungan kerja di Jawa Tengah dan Yogyakarta selama sepekan ke depan. Sepanjang itu, Presiden dijadwalkan mengunjungi beberapa daerah seperti Semarang, Yogyakarta, Banyumas, Tegal, hingga Pekalongan. Presiden yang tiba di Semarang pada hari Minggu kemarin melakukan serangkaian kegiatan, diantaranya bertemu Ketua Umum Relawan Solo Raya Setio Wisnubroto hingga melaksanakan sholat Idul Adha di Simpang 5 Semarang. Usai bertemu Jokowi, Setio Wisnu membocorkan sedikit isi pembicaraan, yakni Presiden mendukung Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Kunjungan kerja Presiden pun ini memantik spekulasi dan dikait-kaitkan dengan upaya lobi-lobi kepada Ketua DPD partai politik yang potensial menjaring suara yang signifikan. Benarkah demikian? Untuk membahasnya kami telah tersambung dengan Ketua Umum Relawan Solo Raya Setio Wisnubroto, kemudian ada politisi PDI Perjuangan Hendrar Priyadi dan pengamat politik M. Kodari. Selamat petang semuanya. Kita mau menuju ke Mas Hendi terlebih dahulu. Mas Hendi, ini ada tim relawan dari Jawa Tengah, khususnya Solo, yang menyatakan bahwa ada arahan dari Pak Jokowi untuk mendukung Kapolda Jawa Tengah nanti dalam Pilgub Jawa Tengah. Bagaimana tanggapan dari PDI Perjuangan, Mas Hendi? Mas Hendi? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi, kita perbaiki dulu. Kita menuju ke Bang Kodari. Bang Kodari, sudah terhubung bersama kami? Siap. Oke, Bang Kodari, kita berangkat dari pernyataan tim relawan ya, yang berasal dari Solo, yang menyampaikan bahwa ada arahan dari Pak Jokowi untuk mendukung Kapolda Jawa Tengah dalam Pilgub Jawa Tengah tahun ini.
Ini apakah seberapa signifikan kemudian dukungan dan juga intervensi dari Presiden Jokowi khususnya di kandang banteng ya? Pertama, kalau soal apakah mendukung atau tidak, saya kira masih perlu waktu ya. Saya membaca pernyataan dari Mas Setio ya sebagai ketua relawan, di mana Pak Jokowi katanya masih bertanya kepada Mas Setio bagaimana elektabilitas dari Pak Ahmad Lutfi, dan dari situ nanti akan dilihat juga dukungan-dukungan dari partai politik. Jadi saya kira ini memang masih koma, belum titik ya, karena kan pendaftarannya sendiri juga masih sangat lama, yaitu bulan Agustus. Nah, yang kedua mengenai pengaruh Pak Jokowi, saya kira memang sangat-sangat menarik kalau kita lihat hasil Pilpres di Jawa Tengah tahun 2024 ini, di mana Prabowo dan Gibran mampu memenangkan Pilpres, walaupun selama ini Jawa Tengah dianggap merupakan kandangnya dari PD Perjuangan atau kandang banteng ya. Dan itu merupakan suatu indikasi betapa populernya Pak Jokowi dalam konteks Pilpres. Tetapi ini kan pilkada. Saya juga punya ingatan mengenai kekuatan PDI Perjuangan di Jawa Tengah berkaitan dengan pilkada, yaitu pada tahun 2013 bagaimana pada waktu itu Mas Ganjar sebetulnya kalau disurvei ya sebetulnya posisinya di bawah dan melawan petahana waktu itu Pak Bibit Waluyo, tetapi dengan kerja-kerja politik PDI Perjuangan pada akhirnya Mas Ganjar mampu memenangkan pilkada gubernur di Jawa Tengah. Jadi saya kira menarik sekali untuk melihat apakah pola yang terjadi pada tahun 2024 dengan Pilpres akan terulang kembali atau justru akan kembali kepada tahun 2013 di mana kekuatan mesin politik dan jaringan dari PDI Perjuangan mampu mengalahkan petahana pada waktu itu. Jadi saya kira ini sangat menarik. Apalagi begini, sepengetahuan saya, walaupun saya belum survei di sana, tidak ada kandidat yang sangat dominan di Jawa Tengah pada hari ini. Jadi dari nama-nama yang beredar selama ini, misalnya Ahmad Lutfi, lalu kemudian ada Sudaryono dari Gerindra, lalu Mas Hendra Prihadi atau Mas Hendi dari PDI Perjuangan, ataupun nama-nama yang lain, kelihatannya belum ada yang sangat-sangat kuat atau sangat-sangat menonjol, dan itu membuat Jawa Tengah menjadi wilayah dengan pertarungan yang sangat-sangat dinamis dan juga sangat-sangat menarik. Begitu analisa sampai sejauh ini. Baik, dari Bang Kodari kita menuju ke Mas Setio Wisnubroto. Mas Setio, dari pertemuan Anda dengan Pak Jokowi ini apa memang betul-betul sudah menyebut nama Kapolda Jawa Tengah ini? Baik, terima kasih. Selamat sore. Iya. Kemarin kami sempat berbincang dengan beliau, dan perbincangan kemarin itu adalah perbincangan satu sebagai sahabat, yang kedua kami sebagai ketua umum relawan Kabel dan komandan sektor Solo Raya, dan juga sebagai wakil komandan tim Golf di TKN. Waktu itu namanya juga hari Minggu, kemudian juga menuju otomatis bincang-bincang ringan, yang mana dalam kondisi yang santai kita ngobrol banyak hal, salah satunya melanjutkan pembicaraan waktu kami Kabel itu ketemu dengan beliau di Istana Merdeka waktu itu, terkait dengan investasi KIK, kawasan ekonomi khusus industri kayu, dan juga bicara beberapa hal yang lain. Oke, nah tapi arahan dari Pak Jokowi itu seperti apa, Mas Setio? Apakah memang betul itu arahan untuk mendukung tokoh tertentu, misalnya Kapolda Jawa Tengah, atau sifatnya masih bertanya? Kalau tadi kan Bang Kodari menyampaikan ini sifatnya mungkin masih bertanya. Nah itu kan dua hal yang berbeda. Jadi gimana? Terkait dengan politik, kami tidak terlalu fokus mengenai pilkada Jateng dan sebagainya. Kami sebagai relawan waktu itu diarahkan untuk di-maintain selalu baik, kemudian beliau juga berpesan bahwa
relawan ini penting menjadi salah satu pilar bangsa yang mana akan bisa mewarnai dan menentukan arah bangsa dengan kekuatan jumlah massa yang solid, besar. Ini akan menjadi value politik. Jadi kalau istilahnya di sini secara langsung mendukung calon tertentu, beliau belum menyampaikan. Baik, Mas Setio, tapi apakah sudah ada? Karena ya, Mas Setio, tapi apakah sudah ada obrolan atau omongan dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi sendiri terkait dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi? Untuk obrolan dengan mengenai Pak Lutfi secara langsung tidak ada kemarin, tapi kami pernah bicara dengan beliau secara terpisah mengenai Pak Lutfi, dan tentunya sebagai presiden itu kan tidak boleh cawe-cawe kita bicara mengenai politik, karena beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tetap harus netral, dan kami relawan beliau yang selama ini mendukung beliau selalu solid terhadap apa yang menjadi arahan beliau. Artinya di sini bahwa terkait dengan Pak Lutfi kita pernah bicara, tapi beliau belum mengarahkan. Dan kalau dari kami sebagai relawan ini selalu diarahkan sama beliau fakta ilmiah atau hasil survei. Makanya ini ada Bang Kodari, ini cukup menarik. Jadi sebelum beliau itu melakukan survei atau hasilnya jelas kelihatan, kami dari relawan pasti akan menunggu hal tersebut. Intinya seperti itu. Oke, Mas Setio, sebelum kita menuju ke Mas Hendy, ini supaya clear dulu ya. Karena kan Mas Setio sempat tuh bicara ke media. Ini saya kutip pernyataan dari Mas Setio ya. Waktu itu kan media menanyakan tuh soal bagaimana peran Pak Jokowi di Pilkada Jawa Tengah. Mas Setio menjawab, dan dari beliau Jokowi menyampaikan kita lihat elektabilitasnya dulu. Kalau bagus nanti insya Allah kita support. Itu kan yang pernah Mas Setio sampaikan ke media. Nah itu betul nggak yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Supaya clear dulu, benar, Mas Setio. itu pernah disampaikan beliau. Itu pernah disampaikan beliau. Oke, jadi pernah tapi kita bisa melihat bahwa tata waktu ya, Mbak ya. Tata waktu bahwa pilgub atau pilkada ini di bulan November. Pak Jokowi akan selesai di bulan Oktober. Artinya setelah Oktober beliau adalah sebagai masyarakat sipil yang tentunya pada waktu nanti setelah sebagai masyarakat sipil beliau boleh dong menentukan arah pilihan. Makanya kami sebagai relawan yang bergerak di politik minta arahan sama beliau. Artinya di sini adalah beliau ini bukan sebagai presiden cawe-cawe untuk masuk ke ranah politik yang terkait dengan pilkada, tapi Jokowi sempat menyampaikan ya kalau bagus nanti insya Allah kita support. Itu yang kita highlight ya. Tadi Mas Tio membenarkan soal itu. Betul. Ya, itu benar sekali. Benar sekali. Beliau menyampaikan itu. Baik, kita ke politisi PDI Perjuangan, Hendrar Priyadi. Mas Hendrar, bagaimana dengan persiapan PDIP di Jawa Tengah saat ini? Ya, setahu saya hari ini di PDI Perjuangan sedang melakukan sebuah proses penjaringan. Tidak hanya untuk gubernur, tapi juga kepala daerah. Dan pendaftaran sudah ditutup, sekarang proses meliputi survei, meliputi kemudian wawancara, sampai kemudian keluar rekom. Itu yang saya tahu. Tapi sebelumnya saya izin menyapa ada senior saya nih, Mas Kodari, Mas Setio. Terima kasih hari ini kita bisa bareng-bareng di dalam forum TV One. Baik. Oke, Mas Hendy, tapi begini, selain soal tadi ya persiapan dari PDI Perjuangan dalam menghadapi pilkada, tapi kan tadi sempat disampaikan oleh Mas Setio ya Mas Hendy ya, bahwa Pak Presiden, Pak Jokowi sempat menyampaikan bahwa kalau misalnya bicara soal pilkada Jawa Tengah, khususnya Pilgub, ini khusus untuk Kapolda Jawa Tengah, kalau bagus nanti insya Allah kita support. Nah Mas Hendy melihat pernyataan ini apakah memang bentuk dukungan dari Pak Presiden Jokowi terhadap tokoh tertentu atau seperti apa Mas Hendy?
Ya, saya nggak yakin karena saya nggak pernah mendengar beliau berbicara itu juga kepada kita gitu. Tapi artinya, mari kita lihat siapakah beliau. Satu pasti sebagai kepala negara, yang satu juga sebagai tokoh politik. Mungkin di wilayah politik menyampaikan begitu ke Pak Setio ya bisa-bisa saja. Tapi dalam konteks kepala negara hari ini saya melihat beliau adalah presiden yang masih mempunyai kuasa karena periodenya sampai Oktober dan sah-sah saja beliau hari ini jalan-jalan ke seluruh republik ini. Baik, Mas Hendy, Anda juga adalah salah satu yang dijagokan di Jawa Tengah dari PDIP. Nanti kita akan bahas soal ini, usai jeda, Kabar Petang masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.